Kita mendengarkan keterangan Bang Sandi ya, bahwa sebagai salah satu pelaku sejarah yang menandatangani surat perjanjian itu mengungkapkan di ranah publik. Tentu ini mengagetkan kita semua karena dari awal perjanjian itu ditulis untuk konsumsi internal. Apakah surat itu akan dilaksanakan atau tidak itu bergantung kepada moral maupun etika penandatangannya. Katakanlah itu bukan konsumsi internal, dia diketahui oleh publik, seperti misalnya perjanjian batu tulis antara Prabowo dengan Mega, kan itu kan diketahui publik tuh karena viral. Nah, tapi isinya itu sendiri jika mau dilaksanakan sangat bersifat subjektif, sekaligus sangat bersikap kontekstual. Konteksnya apa? Dan selalu semua dokumen perjanjian politik ya formatnya begitu. Kalau menang, hapus. Kalau kalah, sebetulnya kalau kalah kita mestinya hapus. Ya kan? Paket-paket begituan tuh. Tapi itu yang sering saya duga, kan ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Jadi dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Oke ya. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Itulah makanya Sandi Uno mungkin tidak menghitung ini ya. Jadi dia meminjamkan 42M tapi dari pihak ketiga. Saya juga heran. Anies Baswedan dengan kekayaannya yang melimpah, konon beberapa waktu yang lalu membeli rumah baru di daerah Lebak Bulus dengan APBD DKI yang setiap tahun sekitar 70 sampai 80 triliun. Masa sih tidak mengembalikan hutangnya 50 miliar? 50 miliar saya punya keyakinan bagi seorang Anies Baswedan kecil sekali. Rengek hutang 50 miliar Anies dilunaskan, Sandiaga Uno akhirnya buka suara. Ketua Tim Ses Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan bahwa utang piutang yang terjadi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah terselesaikan. Sebelumnya, sebuah isu beredar tentang Anies Baswedan yang dituding memiliki utang piutang dengan nominal sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudirman Said mengatakan bahwa informasi yang beredar itu memanglah benar. Sudirman Said membenarkan bahwa kesepakatan telah terjadi antara Anies dan Sandi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, Anies Baswedan yang saat itu tidak memiliki uang secara terpaksa harus meminjam uang kepada Sandiaga Uno. Kemudian ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena pada waktu itu Pak Anies tidak punya uang. Ujarnya dikutip dari Metro Selasa 7 Februari 2023. Walaupun demikian, Said kemudian menjelaskan bahwa transaksi utang piutang ini akan hangus ketika pilkadanya menang. Atas dasar hal tersebut, maka perjanjian yang terjadi antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tidak dianggap sebagai utang. Tapi dalam perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkada menang, utang piutang selesai, jadi itu dianggap bukan sebagai utang, lanjut dia. Jadi, masalah utang 50 miliar rupiah yang menyeret nama Anies Baswedan sebenarnya sudah selesai sejak dimenangkannya Pilkada DKI Jakarta. Perjanjian utang Anies Sandi, isu yang beredar dengan utang 50 miliar rupiah dari Anies kepada Sandi berawal dari pernyataan Waketum Golkar Erwin Aksa. Hal ini ia sampaikan ketika hadir sebagai narasumber di kanal YouTube Akbar Faizal beberapa saat yang lalu. Jadi yang punya logistik kan Sandi. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu, ungkap dia. Secara terang-terangan Waketum Golkar itu menyebut secara jelas nominal dari perjanjian utang yang terjadi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal ini terjadi karena situasi logistik putaran pertama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 disebut-sebut cenderung sulit. Nilainya berapa ya? 50 miliar
miliar rupiah barangkali. Apakah sudah lunas? Saya kira belum barangkali, ucap Erwin Aksa. Ketua Tim Ses Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan bahwa utang piutang yang terjadi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah terselesaikan. Terbongkar, dokumen penting Anies diretas ternyata Anies terjerat hutang hingga puluhan miliar. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan salah satunya soal hutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari Forum News Network, Hersu Beno Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, Sudirman Said. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal utang itu dikonfir alias benar adanya. Meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar rupiah persis. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermateral dan menunjukkan legalitasnya. Lanjut Heru, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar rupiah. Hersu juga menyebut uang tersebut tidak mampir ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu. Di situ ada perjanjian 20 miliar rupiah dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar rupiah dengan begitu total utangnya 50 miliar rupiah, jelasnya. Terkait penjelasan kubu Anies dalam hal ini, Sudirman Said soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang, maka Hersu berdasarkan dokumen yang ia sempat lihat mengkonfirmasi bahwa kalau tersebut benar adanya sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang dalam Pilkada DKI Jakarta maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya seperti itulah, jelasnya. Sebelumnya, pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi Henry Satrio yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenal masalah utang yang diributkan.